judul kita cukup menantang saudaraku. Judul kita mungkin cukup membuat kita bertanya. Judulnya adalah cara menutupi dosa. Bapak ibu saudaraku, mungkin ada orang yang berkata dosaku banyak. Aku ingin dosaku ditutupi. Aku ingin orang gak tahu dosaku. Bisa gak? Boleh gak sih nutupi dosa? Boleh gak sih nutupi kesalahan? Gimana caranya? Aku malu. Gitu saudaraku ya. Dan ngomong-ngomong kalau sudah ditutupi bisa ketahuan lagi gak ya? Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi kepada banyak orang. Dan mungkin juga kepada beberapa atau di antara dari kita hari ini. Gitu ya. Kita ingin orang gak tahu cacat kita. Kita ingin orang lain gak ngerti apa yang terjadi dengan hidup kita. Ya, kelemahan, kesalahan hidup kita. Jadi cara menutupi dosa. Next yang berikutnya. Haleluya, puji Tuhan. Bilang sama sebelah, semoga kamu tertarik. Bilang saudaraku, bilang ya. Ini dikasih ajar cara nutup dosa. Yang jelas next, oke ya sudah ya. Dosa itu bisa ditutupi. Ya, dan kemudian dosa boleh ditutupi. Ya, kemudian dosa harus ditutupi dan itu ada caranya. Dan saya mau ngajarin cara, Alkitab mau ngajarin cara menutupi dosa, menutupi kesalahan. Next yang berikutnya. Yang pertama, cara dunia. Kita mau pakai cara yang mana? Nanti kita simpulkan. Cara dunia untuk menutupi dosa, yang pertama bohong. Jadi ketika kita bikin dosa, dan kemudian diduga kita melakukan dosa, dan kemudian dikonfirmasi apakah kamu melakukan dosa ini, orang bisa bohong. Tidak, aku gak bikin dosa. Padahal sebenarnya sudah berdosa, padahal sudah bersalah. Gitu ya. Bahkan di dunia ini beberapa orang yang tertangkap tangan, itu pun masih bisa bohong. Iya kan? KPK misalnya nangkap seseorang, sudah jelas data-datanya menyatakan bahwa dia korupsi. Tapi orang masih bisa bohong. Jadi cara dunia untuk menutupi dosa, yang pertama bohong. Bilang sama sebelahmu, bohong bikin bolong. Bilang begitu saudaraku, haleluya ya. Oke. Yang kedua, bikin alasan. Enggak bohong sih, tapi bikin alasan. Aku kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dan sebagainya. Enggak bohong, tapi bikin alasan, ngeles. Haleluya ya. Bilang sama sebelah lagi, les matematika boleh, tapi jangan ngeles. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. Les renang, les piano, les musik boleh, tapi jangan suka ngeles, saudaraku ya. Ini cara dunia. Yang ketiga, ngumpet atau ngilang. Kalau satu kali kita ketemu, tiba-tiba teman kita nggak bisa dihubungi, tiba-tiba teman kita pindah tempat, tiba-tiba teman kita itu pindah rumah tanpa kasih tahu yang lain, bisa jadi ada kemungkinan dia bikin kesalahan. Wah, hampir ketahuan, sudah terdeteksi, sudah masuk medsos nih. Kan banyak saudaraku, pelaku-pelaku kejahatan yang ternyata aksi kejahatannya terekam CCTV, terekam kamera, dan kemudian mereka ngilang. Dicari oleh polisi dan belum diketahui keberadaannya. Jadi ngumpet atau ngilang itu cara dunia untuk menutupi dosa. Yang keempat, ganti nomor HP. Haleluya ya, puji Tuhan. Ganti HP gak masalah, ganti nomor juga gak masalah. Tapi kalau sering ganti nomor HP, saudaraku, saya tuh repot saudaraku kalau menghadapi orang yang paling sering ganti nomor, saudaraku itu repot. Misalnya saya kasih nama Siti gitu kan, wah atas nama Siti. Kemudian ganti nomor, maaf aku ganti nomor. Atau gak kasih tahu kadang-kadang dilacak, kamu tahu dah nomornya Siti? Oh tahu, di save lagi ya, Siti baru. Haleluya gitu kan. Ternyata ganti lagi saudaraku.
ganti lagi. Dilacak, ini gimana sih orang ganti lagi. Dikasih lagi nama Siti baru lagi. Haleluya, puji Tuhan ya. Ternyata ganti lagi saudaraku. Dan kemudian dikasih nama Siti ganti baru lagi kedua. Gitu ya. Itu. Dan kemudian ganti lagi saudaraku, Siti ganti paling baru yang entah keberapa kali. Wah, jadi namanya Siti tapi marganya jadi banyak saudaraku. Haleluya ya. Jadi biasanya ganti nomor HP ini tanda orang salah satu saudaraku ya, kecuali angus, lupa ngisi pulsa gitu kan, angus yang nggak masalah gitu. Tapi ganti nomor HP adalah cara dunia untuk kita menutupi dosa. Dan yang kelima, wow, amal, pencitraan, rajin beribadah, dan pelayanan. Ini cara dunia nutupi dosa. Jadi ada orang yang melakukan kebaikan itu untuk nutupi dosanya sebenarnya. Bapak Ibu Saudaraku, lihat ada banyak contoh di mana seorang terpidana, seorang yang pernah divonis melakukan sebuah kesalahan dan kemudian di masa tuanya dia jadi religius banget. Gitu ya. Dia jadi amalnya luar biasa. Ya, karena ada paham di luar bahwa kebaikan itu bisa menghapus kejahatan. Kita sudah lihat kemarin bahwa itu nggak bisa dalam konsep kekristenan. Oke ya, dosa itu nggak bisa dihapus dengan cara seperti itu. Amal. Untuk menghapus kesalahannya di masa lalu dia amal. Kemudian pencitraan, dia nolong orang, bla bla, bantu panti asuhan, foto, publikasi, rajin ibadah dan pelayanan. Kadang-kadang saudaraku, mimbar adalah tempat paling aman untuk bersembunyi dari dosa. Dan ini sesuatu yang bahaya, warning terutama buat saya. Pelayanan itu bisa jadi topeng, bisa jadi tempat yang paling aman untuk menyembunyikan dosa. Nah next, tapi kelima cara tadi itu hanya sama dengan ini. Menyembunyikan sampah di balik keset. Jadi sampahnya nggak dibuang, tapi hanya ditaruh di balik keset. Apa yang terjadi? Memang nggak kelihatan, ngerti ya? Tapi kalau kesetnya dibuka, maka lagunya, oh oh kamu ketahuan, pacaran lagi. Itu hanya seperti ini, ngerti ya? Jadi mau bohong, mau pura-pura berbuat kebaikan, bikin alasan, ngumpet, ngilang, ganti nomor HP, itu hanya seperti ini. Ini benar menutupi dosa. Tapi ini cara dunia. Untuk sementara waktu saja nggak ketahuan. Untuk sementara waktu saja masyarakat nggak tahu. Tapi satu kali itu akan ketahuan kalau kita pakai cara dunia. Bilang sama sebelah, jangan sembunyikan sampah di balik keset. Bilang saudaraku, haleluya ya. Ini cara dunia, nutupi dosa. Nah, kita sedang tidak mengajarkan ini. Bagaimana cara menutup dosa yang lain? Next, yang berikutnya. Satu-satunya cara menutupi dosa dengan sempurna adalah dengan cara surga. Katakan sama-sama, aku mau cara surga. Katakan sama-sama, haleluya. Klik dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pengampunan melalui darah Yesus. Katakan lagi sama-sama, darah Yesus menutupi dosaku. 1, 2, 3. Bagaimana logikanya? Bagaimana penjelasannya? Kita akan belajar sama-sama. Next, yang berikutnya. Roma 4 ayat 6. Kita mau kupas tuntas ayat yang ke-7, saudaraku. Saya baca ayat 6. Kita baca sama-sama ayat 7. Ayat 8 saya baca lagi. Roma 4 ayat 6 mulai. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Perbuatan gak bisa membenarkan seseorang, oke? 7, baca sama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Lihat, bahagia kalau orang itu diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosanya.
Jadi Alkitab memberikan pengharapan dan kabar baik kepada setiap kita bahwa dosa kita bisa ditutupi. Dan itu kita disebut berbahagia. Yang kedelapan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, ini surat Paulus kepada jemaat Roma. Rupanya Paulus sedang ngutip kitab Mazmur. Jadi ayat 7 dan ayat yang ke-8 ini adalah kutipan dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dari Daud. Nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Rupanya Daud ngalami dosanya ditutupi oleh Tuhan. Rupanya Daud ngalami dosanya diampuni oleh Tuhan. Dan kemudian dia tuliskan kesaksian hidupnya. Dan kemudian itu memberkati orang lain. Dan kemudian itu dikutip oleh Paulus ribuan tahun kemudian. Jadi jangan malu menceritakan dosa kalau itu sudah posisinya masa lalu dan sudah diampuni. Jangan malu menceritakan kejatuhan kita. Ya tentu jangan dengan vulgar saudaraku ya. Karena kadang-kadang ada orang yang bersaksi masa lalu betul sih sudah diampuni. Tapi bahasanya bahasa yang kurang bijak. Seperti kesannya justru mengagung-agungkan masa lalu yang berdosa itu. Ya. Jadi saksikanlah dosa yang sudah diampuni untuk jadi pelajaran buat generasi yang berikutnya. Daud gak malu-malu, aku raja yang besar, aku raja yang menang perang, aku raja yang menaklukkan musuh, aku raja yang menaklukkan kerajaan demi kerajaan. Israel di tanganku adalah negara yang maju dan luar biasa. Tapi dia berkata, aku berbahagia karena aku diampuni pelanggaranku. Aku berbahagia karena dosaku ditutupi. Daud bersaksi tentang dosa yang sudah diampuni. Ya, jadi jangan malu menyaksikan kesalahan kita. Nanti kalau kita baca surat Paulus juga Paulus tuh bersaksi tentang masa lalunya yang buruk, yang mengerikan. Ya, aku dulu penganiaya, aku paling rasul paling hina, aku seperti anak yang lahir sebelum waktunya dan sebagainya. Nggak malu, orang yang sudah merdeka, orang yang sudah bebas itu nggak malu-malu menyaksikan kesalahan dan dosanya karena dia ngerti itu sudah diampuni Tuhan, itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Ya kemudian diakhiri dengan syukur bahwa hari ini saya berubah. Hari ini saya sudah diampuni, dosa saya sudah ditutupi. Hari ini saya sudah dimerdekakan dan saya menjadi pribadi yang berbeda. Istri saya saksinya, misalnya gitu ya saudaraku ya. Anak-anak saksinya, teman-teman pelayanan saya menjadi saksinya, gitu ya. Jadi jangan malu menceritakan dosa yang pernah diperbuat ketika itu sudah diampuni dan ditutupi oleh Tuhan. Next yang berikutnya, kita akan bahas ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran dan ditutupi dosa-dosanya. Yuk katakan lagi sekali lagi, ditutupi dosa-dosanya. Ini menarik saudara ya. Karena kata ditutupi, next, di situ dipakai kata Yunani epikalupto yang artinya to cover over. Jadi bukan cuma to cover, tetapi to cover over. Ditutupi seluruhnya. Wih keren. Nanti kita akan terkagum-kagum. Saya ketika menemukan kebenaran ini, wow luar biasa. Dan gak bisa tidur saudaraku. Ya. To cover over, menutupi seluruhnya. Berasal dari kata kalupto yang artinya menutupi dan menimbuni. Atau dalam terjemahan Inggris dipakai arti hide, menyembunyikan, disembunyikan, tersembunyi. Nah, saya ingin ajak kita untuk membandingkan beberapa terjemahan Alkitab tentang kata ditutupi ini. Klik satu kali. Ini ada 10-an klik tapi sabar satu-satu ya. Terjemahan lama, Alkitab versi terjemahan lama dipakai kata tertudung. Jadi berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan dosanya itu ditudungi, tertudung dosa-dosanya. Tertudung itu ya, saya setuju karena berasal dari kata epikalupto yang artinya menutupi seluruhnya, to cover over.
tertudung, dosa-dosanya tertudung. Tapi tertudung yang bagaimana sih? Sebentar kita akan lihat ya. Next. Versi Alkitab versi Borneo, AVB. Kata ditutupi dipakai kata dihapuskan. Berbahagialah manusia yang dihapuskan dosa-dosanya. Dihapuskan tuh bisa macam-macam. Tapi dihapuskan yang seperti apa? Sebentar kita akan lihat ya. Oke. KSKK. Dilupakan. Berbahagialah manusia yang dilupakan dosa-dosanya. Next yang berikutnya. Alkitab bahasa Jawa. Berbahagialah orang yang dosane kealing-alingan. Nah, untuk ini saya kurang cocok terjemahan Jawa. Kealing-alingan. Kenapa nggak cocok? Nanti saya jelaskan. Nanti saya simulasikan. Ya. Jadi ketika Tuhan mengampuni dosa itu, dosanya bukan hanya terhalang. Dosanya bukan hanya terhalang dari pandangan, kealing-alingan. Ya, karena kealing-alingan itu belum tentu menutup seluruhnya. Ya, oke. New King James Version dipakai kata covered, ya ini cocok karena sesuai dengan bahasa aslinya epikalupto, to cover over. Next, tambah menarik lagi. Versi RIB, blotted out, dihapuskan. Lanjut. GNB, diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni. Jadi rupanya ditutupi itu artinya diampuni. Gitu ya. Lanjut yang berikutnya. NLT, put out of sight. Berbahagialah manusia yang dosanya itu dihilangkan dari pandangan. Jadi kenapa saya kurang cocok dengan terjemahan kealing-alingan bahasa Jawa? Karena kalau kealing-alingan itu bisa hanya menutupi sebagian tapi masih terlihat belakangnya. Tapi saya lebih setuju dengan NLT, dihilangkan dari pandangan. Jadi sama sekali jadi nggak kelihatan lagi. Gitu. Lanjut. IRV, erase, dihapus. Berbahagialah manusia yang dihapus dosa-dosanya. Next. MSG, the message Bible. Dibersihkan dari batu tulis. Dosanya tuh dibersihkan dari batu tulis. Bu Febe tolong ambil kaca itu dengan spidol. Saya akan simulasikan saudaraku. Jadi menurut terjemahan IRV dan juga MSG saudaraku, dihapus, dibersihkan dari batu tulis. Jadi ini dosa. Saya nggak tahu kelihatan apa enggak saudaraku. Ini dosa nih. Orang bisa lihat dan ini kelihatan. Ini nyata. Saya hapus dosa itu. Ini hapus. Apakah pengampunan yang Tuhan lakukan, apakah epikalupto itu berarti begitu? Menurut IRV dan MSG, dihapus. Ini saya hapus sudah. Apakah seperti itu? Tidak. Karena masih ada. Belum bersih. Tapi ketika Tuhan mengampuni, dosa itu dihapus, bersih. Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa. Di mana dosa tadi? Dihapus. Kita bersih, Yesus dijadikan dosa. Katakan sama-sama, dosaku dibersihkan total. 1, 2, 3. Oke. Ini simulasi menurut IRV dan MSG. Bu Febe, mari. Oh, enggak usah, sini aja ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Apakah masih ada? Debler. Next ya. Has decided to forget. Jadi dosa-dosanya Tuhan itu telah memutuskan untuk melupakan. Lupa. Tuhan itu bisa lupa dengan dosa. Ya, ketika dosa kita sudah diampuni. Katakan sama-sama, Tuhan bisa lupa dosa kita. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya.
Tepuk-tepuk sebelahmu, apakah kamu sekarang mengerti? Bilang saudaraku. Belum selesai ini penjelasannya. Masih akan ada yang lebih dalam lagi. Masih ada yang lebih dalam lagi saudaraku ya. Jadi dihapus itu bukan dihapus sebagian. Tapi bukan dihapus sebagian besar. Bukan dihapus tapi masih meninggalkan jejak. Tetapi dihapus total, bersih, sempurna. Itu ditutupi dosa-dosanya. Tertudung. Jadi bukan kealing-alingan saudaraku. Next. Yang berikutnya. Masih ada terjemahan Inggris versi Amplified Bible. Kalimat yang terakhir saja yang saya cetak kuning. Yang dosa-dosanya ditutupi dan dikuburkan seluruhnya. Jadi dosanya tuh dikubur seluruhnya. Bapak ibu saudaraku, kalau kita ngubur orang, kita masih bisa lihat nggak orangnya? Nggak bisa, ya kan? Kita ngubur sesuatu, dosa itu sudah tidak terlihat sama sekali. Kalau orang masih ngungkit, Pak, kalau orang masih lihat, ya terserah dia. Urusannya mbak Tuhan. Tuhan sudah kuburkan kok. Orang lain masih gugat, orang lain masih bully, setan masih coba nuduh, nggak masalah. Urusannya sama Tuhan. Tuhan yang sudah melakukan penutupan dan menguburkan seluruhnya. Jadi kalau ada pihak baik manusia, baik setan yang nuduh, lawan saudaraku. Betul, itu aku dulu. Tapi sekarang sudah tidak. Ya, kita akan tertuduh kalau kita masih hidup dalam dosa. Makanya beda hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu jatuh, bangkit lagi, bangun, dipulihkan, diampuni. Tapi kalau hidup dalam dosa, dia udah ngerti itu dosa, dia terus ada di situ. Kasih tahu yang belum ibadah sore saya akan jelaskan ini lagi ya. Karena ini membebaskan banyak orang. Kesimpulan dari berbagai terjemahan tadi. Kesimpulan dari berbagai terjemahan yang dipakai artinya ketika Tuhan menutupi dosa, itu artinya ditutupi seluruhnya sampai tidak terlihat. Dosa itu hilang dari pandangan. Dosa itu terhapus selamanya. Dosa itu diampuni, dikuburkan, dan bersih total. Dan kata cover, ini penafsiran saya sendiri. Menurut saya kata cover itu ada fungsi perlindungan. Anak-anakku, kalian punya HP dikasih cover. Kenapa? Supaya kalau jatuh HP-mu nggak retak, gitu kan? Kenapa buku dikasih cover? Kenapa mobil diparkir dikasih cover? Melindungi, bukan cuma menutupi. Cover itu punya fungsi perlindungan. Jadi ketika Tuhan sudah mengcover dosa kita, ketika Tuhan sudah menutupi, menudungi dosa kita, nggak boleh ada yang membuka dan menyingkapkannya. Katakan sama-sama, berani buka dosa, berhadapan dengan Tuhan. Bilang saudaraku sama-sama, bilang sama sebelahmu, berani buka dosa, berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah mengcover, Tuhan sudah menutupi seluruhnya. Cover itu punya fungsi perlindungan. Jadi jangan main-main saudaraku, ya. Karena itu Alkitab berkata kalau kita menyatakan dosa orang tetap ada, maka dia, dosa itu tetap ada. Tapi kalau kita mengampuni dosa orang, maka dosa kita pun akan diampuni. Enggak ngampuni dosa orang, kita enggak diampuni. Tapi ngampuni dosa orang, maka kita pun akan mendapatkan pengampunan yang sama. Jadi jangan coba-coba membuka tudung anugerah dari Tuhan. Kalau saya tidur malam, saudaraku, musim inkubasi nyamuk, supaya enggak digigit nyamuk, saya selimutan, kerukupan, saudaraku. Apakah itu menghalangi nyamuk untuk ganggu saya? Tidak, dia akan tetap ganggu saya. Dia akan tetap, mungkin dia akan coba-coba nempel di selimut dan dia akan coba tusukkan dengan moncongnya itu. Dia mencoba, tembus gak ya? Karena di beberapa tempat yang banyak nyamuk kita pakai celana pun tembus saudaraku. Wah kalau di Sangir saudaraku jangan tanya saudaraku. Waduh itu di sana saudaraku. Sesmala banyak saudaraku.
Ya, malaria. Haleluya, puji Tuhan ya. Kalau di Sangir, di Kalimantan, di Papua, kalau persoalan di Jawa ini demam berdarah. Tapi kalau di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, saudaraku, di Sulawesi, persoalannya malaria. Dan malaria, tingkat tinggi malaria tropika, itu malaria yang tingkat tinggi orang bisa gila, saudaraku, kalau nggak terobati. Jadi begitu mengerikannya malaria, saudaraku ya, puji Tuhan. Puji Tuhan yang di sini bukan malaria, di sini malaikat. Haleluya, puji Tuhan ya. Oke. Jadi kalau saya sudah tutupan dengan selimut, apakah itu menghalangi nyamuk untuk tidak mengganggu saya? Dia tetap berusaha ganggu. Dia akan terus berusaha karena ini nyamuk pekerja keras, nyamuk dengan etos kerja tinggi, saudaraku. Wah, dia akan coba tusuk. Tapi saya tenang saja, urusanmu sama selimut. Haleluya, puji Tuhan. Saya tenang-tenang saja. Ketika kita diampuni dosa kita, ketika kita ditutupi dosa kita, orang mungkin tetap ganggu, setan mungkin tetap ganggu, tapi tenang saja, kita sudah di cover oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kita sudah dilindungi, kita sudah dibungkus oleh Tuhan. Kamu coba-coba main-main berhadapan dengan yang nutup dosaku. Haleluya. Ya. Jadi jangan mau hidup dalam penuduhan. Next yang berikutnya. Saya akan simulasikan 3 simulasi. Bu Feba tolong bawa plastiknya. Coba keluarkan gelas yang ada di dalam. Gelas keluarkan, taruh di depan. Saya harap meja ini bisa tertangkap kamera ya. Supaya yang di bawah bisa lihat. Bapak Ibu Saudaraku, saya gambarkan ini dosa. Yang merah seperti kermisi. Oke? Kelihatan ya? Keluarkan semua. Iya. Bapak Ibu, kalau saya melakukan ini namanya saya sedang menutupi. Oke? Ini namanya saya sedang menutupi, tapi epikalupto bukan seperti ini. Saya nutupi nih, saya sedang menutup sesuatu. Tapi epikalupto bukan seperti itu. Pengampunan yang dari Tuhan bukan seperti itu, karena masih kelihatan. Oke? Atau, oke lah, nggak usah pakai ini. Saya akan to cover over. Saya akan tudungi semuanya. Ini ditutupi semuanya. Orang akan berkata, Pak Denny sedang menutupi kain merah ini. Tapi pengampunan dari Tuhan bukan seperti ini. Ini bukan epikalupto. Oke? Ini masih kelihatan. Orang masih bisa lihat. Masih kelihatan, belum hilang dari pandangan. Bukan kealing-alingan, saudaraku. Nah, epikalupto itu bukan seperti itu. Ada Pak Agusnya sudah sih? Pak Agus ada? Datang? Pak Agus maju sini. Oke. Eben maju sini. Haleluya. Eben maju sini. Haleluya. Puji Tuhan. Eben maju sini. Di sini aja, di atas sini supaya kelihatan. Yuk simulasinya. Eben maju sini, Pak Agus maju sini. Maju, benar. Maju. Oke, maju. Eben maju sini. Dekat Pak Denny. Jangan takut, Pak Denny udah jinak. Udah usah gigit. Pak Agus di belakangnya. Ini namanya kealing-alingan, saudaraku. Ini namanya kealing-alingan, betul? Eben menutupi Pak Agus, betul? Eben menutupi Pak Agus, ini kealing-alingan. Tapi epikalupto dari Tuhan itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu, ngerti ya? Karena Pak Agus masih kelihatan. Epikalupto itu begini, Eben keluar, duduk silakan. Epikalupto itu begini, jongkok. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ini epikalupto, saudaraku, puji Tuhan. Ditutupi seluruhnya sampai tidak kelihatan, hilang dari pandangan. Haleluya. Tunggu sampai doa berkat. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya. Bapak Ibu masih lihat? Ditutupi itu ditutupi total sampai kita nggak ngerti apa yang ada di dalamnya. Katakan sama Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Pak Agus berdiri. Peluk saya. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu
Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Nyanyi sama-sama, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Silakan duduk, haleluya. Betapa besar, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Coba next, haleluya. Jadi pengampunan itu bukan seperti ini, saudaraku. Pengampunan yang Tuhan lakukan itu bukan seperti ini, ya. Kita bersembunyi di balik sesuatu, tetapi sebenarnya masih kelihatan, gitu. Adam mau bersembunyi di semak belukar, buat dia sudah tertutup, buat Tuhan enggak. Dia sembunyi setelah berdosa, dia merasa malu karena ketelanjangannya, dia pikir dia sudah tersembunyi, buat Tuhan enggak. Yunus dia lari dari panggilan, dia masuk ke dalam perut ikan paus, ikan besar, bukan ikan paus. Buat Yusuf, aku udah tersembunyi, aku udah bebas, merdeka, walaupun dia tersiksa. Yunus bukan Yusuf, Yunus. Iya. Dia tidak hilang dari pandangan Tuhan, Tuhan tetap tahu. Jadi dosa itu bukan seperti ini. Atau bersembunyi di balik pohon, atau tutup mata, ini menutupi saudaraku. Tapi bukan itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita ada di ruangan yang tersembunyi, yang orang gak lihat, tetapi masih bisa dilihat. Pengampunan gak seperti itu. Saya ingat ketika kecil saudaraku main peta umpet ya, main cilumpet saudaraku. Saya yang jadi saudaraku, saya yang terhukum. Jadi teman-teman saya ngumpet saudaraku, saya tutup mata, iji, loro, wis, se. Loro setengah, haleluya, se. Wah, saudara, rupanya ada teman yang gendut, dia bingung mau sembunyi di mana, saudaraku. Telung berapa, kose, wes, tak hitung, siji, loro, telu, jadi, wes, sembunyi semua, saudaraku. Saya cari dan semua mereka bersembunyi tidak kelihatan. Tapi yang saya cari adalah teman saya yang gemuk, saudaraku. Dia gemuk, saudaraku. Rupanya dia nggak dapat tempat sembunyi, dia sembunyi di balik pohon, gitu kan? Karena dia gemuk, kebetulan kaosnya itu mepet, saudaraku. Jadi udele ketok bodong sisan, saudaraku ya, haleluya. Jadi dia bersembunyi di balik pohon, dia udah kecilin perutnya, saudaraku. Tapi kaosnya itu naik dan kemudian udele bodong itu kan menonjol, saudaraku, haleluya. Saya bilang, Anto, haleluya, ketok udele, saya bilang haleluya, puji Tuhan ya. Oh uri, paling nebak-nebak orang gue ketok udele, haleluya. Dia udah merasa kecil sekali tapi kelihatan pusernya, saudaraku, haleluya. Anto, iya, ketok udele. Pengampunan dari Tuhan bukan seperti itu, saudaraku ya. Bersembunyi tapi masih kelihatan. Ketika Tuhan mengampuni itu betul-betul tercover, tersembunyikan, hilang dari pandangan, dikubur, dilupakan, tertudungi. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Haleluya. Nah,
Bagian menjelang terakhir, saudaraku, next. Saya baru sadar kalau ternyata ada perbedaan antara cawat dan pakaian. Selama ini saya berpikir bahwa ketika Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, yang Tuhan buat juga cawat. Tapi saya kaget, karena ternyata saya menemukan fakta beda. Next. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dalam Alkitab Selabear dan AVB dipakai kata penutup aurat. Penutup aurat. Ya, sudah keluar di situ. Bandingkan dengan terjemahan New King James Version. Kata menyemat di sana dipakai kata sewing, sewet. Bukan sewot, saudaraku ya, haleluya. Menjahit. Jadi mereka ketika mereka merasa telanjang, mereka tahu mereka berdosa, mereka merangkai. Ya tentu bukan dengan masih jahit, saudaraku ya. Tapi mereka merangkai, mereka merangkum beberapa daun pohon ara, dirangkai bersama untuk menutup ketelanjangan mereka. And made themselves coverings. Saya lupa bawa pointer. Coverings. Epikalupto berarti Tuhan itu mengcover, Tuhan itu menutup dosa. Ini cover dari Tuhan. Manusia coba bikin cover sendiri. Dalam bentuk daun pohon ara. Nah menarik, versi Alkitab NASB, Bapak Ibu jangan baca semua nanti bingung. NASB di sana dipakai kata loin coverings, penutup pinggang. Kita akan dapat rahasia di sini. Penutup pinggang. King James Version memakai kata aprons atau celemek. Tahu celemek ya? Celemek masak satu lembar untuk menutupi. Kalau ibu-ibu masak itu. Oke. Jadi menarik ya. King James memakai kata aprons, tetapi New King James Version memakai kata coverings. RIB, HCSB, ESV, NRSV, loin clothes atau cawat atau kain pinggang. Semuanya dihubungkan dengan pinggang. Amplified Bible dipakai kata ikat pinggang seperti celemek. Kemudian The Message dipakai kata pakaian seadanya atau sementara. Next, apa yang kita bisa pelajari? Yang jelas dari bahasa aslinya, daun ara itu dirangkai menjadi penutup yang digantung di pinggang. Jadi jangan dibayangkan bahwa Adam dan Hawa itu ketika dia tahu ketelanjangannya, lalu dia membuat cawat. Bayangan kita kalau cawat itu kan, maaf saudaraku, segitiga, ya kan? Jadi jangan dibayangkan Adam dan Hawa itu bikin segitiga dari daun pohon ara, tidak. Yang mereka lakukan itu celemek, jadi dirangkai pohon ara hanya untuk menutupi aurat mereka, kemudian diikat di pinggang. Cara cepat, cara praktis, kreativitas zaman kuno, ngerti ya? Jadi apakah depan belakang kita nggak tahu, tapi itu daun yang selembar. Jadi bukan dalam bentuk segitiga, tidak. Karena dari kata aslinya itu celemek dan kemudian selalu dihubungkan dengan pinggang. Mereka lakukan ikat asal tertutupi saja. Gitu. Itu dari bahasa aslinya. Next, kesimpulan bagian ini. Manusia hanya bisa menutupi sebagian dan sementara. Coba pikir, kalau mereka ingin menutup aurat, oke. Ini kita bicara dewasa, saudaraku. Kalau mereka ingin menutup aurat ketelanjangan mereka, untuk laki-laki menyelesaikan persoalan. Oke, bagian alat vitalnya tertutupi. Tapi buat wanita, mengacu kepada bahasa aslinya, yang tertutup itu hanya bagian bawah. Dan itu dari daun pohon ara yang gampang rusak, gampang robek. Itu yang dilakukan manusia. Penutupan dosa yang dilakukan manusia. Mereka bersembunyi dari dosa, tapi sementara saja. Dan hanya sebagian yang tertutupi. Next, apa bedanya dengan ini?
Wow, saya baru sadar ternyata Tuhan gak bikin cawat. Tuhan bikin pakaian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, bahasa asli mengenakannya itu mengacu memang yang dipakai, yang dibuat Tuhan itu pakaian dari kulit binatang. Dalam bahasa Jawa, kali ini saya setuju terjemahan Jawa. Dipakai kata sandangan. Jadi kalau namanya sandangan itu dari atas sampai ke bawah. Iya, ya. Kayak jubah, kayak mantel. Jadi bukan cuma cawat yang menutupi sebagian dan cuma di bagian bawah. Buat wanita aurat masih kelihatan. Tapi Tuhan dengan anugerahnya dia nggak bikin cawat, dia bikin pakaian. Next. Apakah betul? Versi RIB. Iya. Coverings sama dengan New King James Version. Kemudian Net Bible, NASB, NIV, ESV, NRSV dipakai kata pakaian, garments, sama. Kemudian yang menarik King James Version, coats, mantel. New King James Version, tunics, jubah. Dan versi Amplified Bible, Tuhan bikin long coats, mantel panjang. Lihat, ini pengampunan dari Tuhan. Seluruh ketelanjangan itu tertutupi. Dan berbahan kulit binatang. Jadi Adam dan Hawa dikasih anugerah dengan pakaian dari kulit. Kenapa? Sebentar lagi mereka harus keluar dari Eden. Tuhan ngerti, ya sudah, kamu sudah dosa. Dulu ketelanjangan itu bukan sebuah perasaan malu. Ketelanjangan itu dulu mulia. Tapi ketika tahu pengetahuan yang baik dan yang jahat, pikiran mereka juga jadi tahu kejahatan. Ketelanjangan itu jadi memalukan, ketelanjangan itu jadi hina. Mereka coba tutup dan Tuhan coba memahami perasaan manusia. Dia menyatakan anugerahnya wis tak tutupi wis seluruhnya. Kamu akan berhadapan dengan lingkungan yang keras di luar Eden. Kamu harus bekerja keras, kamu harus membanting tulang, kamu harus mencurahkan keringat. Jadi perlu covering yang lebih total, yang lebih sempurna. Next. Dan bahasa Ibrani mengenakan, menunjukkan bahwa yang Tuhan buat ini betul-betul pakaian. Next, yang berikutnya, artinya manusia hanya bisa menutupi sebagian dan sementara. Bagian bawah kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi Tuhan menutupi seluruhnya dan permanen. Katakan sama-sama pengampunan yang permanen. 1, 2, 3. Haleluya. Ya. Jangankan dulu, hari ini pun pakaian kulit itu awet. Pakaian kulit itu mahal. Dan Tuhan gak mau hanya penutupan sementara dari daun pohon ara. Next yang berikutnya. Oke, jadi cara menutupi dosa yang Alkitabiah tidak ujuk-ujuk ditutupi. Ada bagian pihak yang menutup, ada bagian pihak yang ditutup. Jadi konsep di luar, Tuhan ampuni dosaku. Terus respon Tuhan gimana? Hasilnya apa? Gak jelas kan? Kita sudah lihat minggu lalu. Tuhan ampuni dosaku. Penggantiannya apa? Kalau di kita kan dosa itu diampuni karena ada pengganti. Yesus ganti. Gitu. Sehingga kita diampuni, konsepnya jelas. Tapi di luar sana, minta ampun dosa tidak ujuk-ujuk, saudaraku. Mungkin mereka berpikir ujuk-ujuk, ya sudah Tuhan ampuni. Itu aja. Tapi ada bagian pihak yang menutup, ada bagian pihak yang ditutup. Next. Yang jelas yang bisa menutup dosa hanya Yesus. Katakan sama-sama, hanya Yesus. 1, 2, 3. Bagian yang dilakukannya adalah mati di salib dan mencurahkan darahnya. Next, apa bagian yang ditutup? Bagian kita yang ditutupi dosanya adalah mengakui dosa itu. Jadi tidak ujuk-ujuk ditutup, saudaraku, dosa itu. Dosa akan ditutup ketika diakui. Next. Ini kata kreatifnya. Dosa hanya bisa ditutupi jika terlebih dahulu dibuka. Banyak kita mau diampuni tapi nggak mau buka dosa. Di muka Tuhan Yesus ku datang sujud bertelut. Dan ini isi hatiku di depan mata Yesus.
Jadi dosa hanya bisa ditutupi jika terlebih dahulu dibuka di hadapan Tuhan. Jadi akui, Tuhan aku dosa. Sebutkan, aku sudah marah sama orang, aku sudah memfitnah orang, aku sudah merugikan orang, aku sudah mencederai orang lain. Akui dengan spesifik dan Tuhan akan menutupi dosa kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Next, lihat dalam perjanjian lama pun konsep itu sudah ada. Jadi apabila ia bersalah, dalam salah satu perkara itu haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Sejak imamat sudah ada hukum pengakuan dosa. Setelah itu baru ada ritual pendamaian ayat 6. Lanjut, Mazmur 32 ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Lihat, Daud pun pemazmur berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu. Aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita baca sama-sama, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Next, yang berikutnya. Lihat, saudaraku, ini ayat terakhir kayaknya. Untuk memimpin biduan Mazmur Bani Korah. Lihat, kalau Tuhan ngampuni itu seperti apa? Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu dan telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah tenang murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Next, kesimpulan bagian ini, ketika dosa sudah ditutupi, diampuni, artinya Tuhan sudah berkenan. Tuhan sudah tidak marah. Dan Tuhan sudah tidak sakit hati lagi. Nah, demikian pun seharusnya ketika kita mengampuni dosa orang lain. Jadi ketika Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan tuh gak marah lagi. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita itu artinya Tuhan udah berkenan lagi. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, dia gak sakit hati lagi. Persoalan di kita kan, ya kita sama-sama belajar saudara ya. Kita ini kadang-kadang ngampuni, tapi masih sakit hati. Kita tuh ngampuni, tapi enggak total. Ngampuni tapi masih ingat-ingat kesalahannya. Weh nek eling biyen kowe ya rapites kowe saiki biyen kowe. Kita itu kesalahannya, kelemahan kita, dan mari kita sama-sama belajar bahwa kadang-kadang pengampunan kita tuh enggak sempurna. Kita perlu minta Tuhan, beri aku kemampuan mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Karena ketika Tuhan mengampuni, dia berkenan, dia enggak marah lagi, dia sudah tenang, dia enggak sakit hati lagi. Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhan aku minta kualitas pengampunan yang sama. 1, 2, 3, haleluya. Puji Tuhan ya. Oke. Yang jelas next, kasus ditutup. Dosa sudah diampuni. Pelanggaran sudah dilupakan oleh Tuhan. Amin firman Tuhan. Yuk kita datang kepada Tuhan mengucap syukur. Oh haleluya, kami dapat firman yang dahsyat, kami dapat penyingkapan yang luar biasa Tuhan. Dan biarkan kami kagum akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya.
hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdiri bersama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina, yang hancur. Aku berterima kasih Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, besarnya tidak terhingga. Haleluya. Nah, hati yang hancur, haleluya. Ku berterima kasih pengampunanmu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sembah Dia dan bersyukur. Kami berbahagia. Dosa kami diampuni. Kami berbahagia. Dosa kami diampuni. Kami berbahagia.
Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan Tuhan. Kau perhitungkan kesalahanku. Siapa yang masih ingat dosa pasangan? Siapa yang masih ingat kesalahan sahabatmu? Siapa yang masih terluka dengan kesalahan anakmu yang merugikan engkau? Siapa hari ini yang masih merasa sakit hati karena perbuatan-perbuatan orang di sekeliling kita? Mari minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan sudah tidak mengingat dosa kita lagi. Tuhan sudah lupa dosa kita. Mari kita minta kekuatan untuk lupa. Tuhan, buat kami lupakan dosa orang, Tuhan. Kami minta kekuatan untuk melupakan dosa orang, siapapun itu. Kadang-kadang luka di masa kecil itu muncul lagi, Tuhan. Kadang-kadang pembulian di masa kecil itu membuat kami sakit hati lagi, Tuhan. Kadang-kadang di alam bawah sadar kami, tiba-tiba kami diingatkan dalam mimpi. Tiba-tiba kami ingat lagi penderitaan yang terjadi di masa lalu kami, Tuhan. Kegagalan, kekecewaan, kemarahan. Tuhan, kami minta kekuatan untuk lupa, seperti yang Kau melupakan dosa kami, Tuhan. Haleluya. Dengan lembut katakan, sejauh timur dari barat, Dia buang dan Dia tidak ingat lagi, Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Dia nggak hitung-hitung lagi. Dia nggak timbang lagi. Kita akan pulang dengan mengakui bahwa betapa besar kasih pengorbananmu, betapa besar kasih pengampunanmu. Haleluya. Ku berterima kasih. Ku berterima
ampunan yang Engkau beri. Dan sekarang pulanglah dengan kemerdekaan dan kebebasan. Engkau sudah diampuni dosamu dan ampuni dosa orang lain. Jadilah berkat, jadilah terang. Pulang. Engkau diutus kembali ke rumahmu. Engkau diutus kembali ke pekerjaan bisnismu, kantormu, sekolahmu, masyarakatmu. Keluar dan jadilah saksi. Keluar dan jadilah berkat. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom semuanya, Tuhan memberkati.